Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Unda Faisal. Saat ini saya berada di suatu tempat pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang berlokasi di Jalan Lanan, Kelurahan Kemuning, Banjarbaru Selatan. Dulunya tempat ini merupakan pasar tradisional yang berdiri puluhan tahun lamanya, dan pada tahun 2024 lalu pasar tersebut dipindahkan di Jalan RO Ulin sebagai pasar modern yang berjarak kurang lebih 1 km dari tempat ini. Dalam kesempatan pagi ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya letak pasar yang ada di dalam perkampungan warga. Tempatnya persis di belakang puskesmas. Untuk menuju pasar tersebut saya akan berjalan lewat jalur sebelah kiri, dan nantinya sepanjang jalan terdapat aktivitas warga yang menjual kebutuhan pokok berada di tepian jalan. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sejak pemindahan pasar lama ke pasar baru, aktivitas di jalan ini sangat sepi. Tidak seperti dulunya, sepanjang jalan ini macet hampir tiap harinya karena akses untuk parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 cukup terbatas, dan tempat para pedagang dulunya masih berantakan yang menimbulkan kemacetan. Maka dari itu Wali Kota Banjarbaru memindahkan pasar tersebut ke pasar lokasi yang lebih luas. Seperti teman-teman lihat di depan saya sudah ada nampak para aktivitas pedagang. Menurut informasi, sebagian para pedagang dulunya tidak kebagian jatah atau lokasi ke tempat pasar modern, entah dari segi pendataan atau ada hal lain, saya masih kurang paham teman-teman. Yang intinya para pedagang lama masih bertahan meskipun bergeser dari tempat asal. Beli bawang om, seperapat. Berapa ini seperapat? Saya mampir dulu untuk beli bawang buat nambah stok bumbu dapur yang ada di rumah. Soalnya di rumah stok bawang lagi menipis. Setengah aja om. Hampir tiap hari kalau belanja buat kebutuhan rumah, pasti tujuannya saya ke pasar ini. Di samping harganya cukup lumayan murah, untuk kualitas bahan bumbu sangat baik sekali. Masih ada bu. Kondisi lapak mereka sistemnya masih bongkar pasang, tidak permanen karena masih kawasan akses jalan menuju rumah perkampungan warga. Dan mereka berdagang mulai jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Masih. Ada lah mas, cabenya mas. Ada. Saat ini saya sudah pindah ke seberang jalan untuk membeli bahan sambal. Di lapak ini selalu ada beberapa macam jenis cabai yang dijual, mulai dari cabai rawit, cabai tiung, cabai keriting, cabai merah, cabai hijau, dan lain-lain. Berapa seperapatnya mas? Yang biasa bang ya? 10. Yang ini bang? Ini 15, 13. Yang ini aja. Seperti teman-teman lihat, kondisi bentuk cabai sangat fresh dan bagus tanpa ada yang layu atau busuk. Untuk harga cabai bervariasi tergantung dari jenisnya, dan saya beli cabai cuma 1/4 kilo saja. Harganya cukup murah sekali, di kisaran 15.000. Turun harga daripada bulan lalu, harga cabai kisaran 25.000. Apalagi harga menjelang hari-hari besar seperti bulan Ramadan dan hari raya, untuk per kilonya harga cabai mencapai harga 160.000. Oke mas. Saya coba jalan lagi ke posisi lurus arah pasar di ujung jalan, dan nantinya terdapat sebuah pasar yang berada di tengah-tengah perkampungan warga. Aktivitas rutin dilakukan tiap hari demi bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bagi para pedagang yang tidak kebagian lapak di pasar baru atau pasar modern, jika pagi hari sekitaran jam 7-an, kondisi jalan ini lumayan ramai. Warga sekitar atau masyarakat tetangga membeli kebutuhan dapur di tempat ini.
Kalau sekarang menunjukkan waktu jam 10 pagi, terlihat sedikit para pengunjung sudah mulai berkurang karena sebentar lagi jam 11 mereka harus tutup dan menghentikan aktivitas berdagang. Soalnya tempat ini bukan tempat berdagang, tetapi para warga sekitar mengizinkan mereka untuk berjualan sesuai dengan aturan jam yang ditentukan. Habis atau tidaknya barang dagangan mereka harus tutup segera. Dulunya para pedagang di sini waktu baru-barunya pemindahan pasar lama ke pasar baru sering dilakukan razia oleh pemerintah kota berupa teguran dan penghentian jual beli sementara. Diadakanlah mediasi antara pemerintah kota, pedagang, dan warga sekitar untuk mencari solusi. Dan alhamdulillahnya terbukalah hati para pejabat dan warga sekitarnya hingga mereka bisa berjualan sampai saat ini sesuai dengan jam yang ditentukan. Setengah 9. Berapa artinya, Bu? Api 10.000. Seapa? Sebungkus. Isi berapa, Bu? Isi 10 Om. Satu, Bu ya. Satu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ini tadi beli hati ayam satu bungkus cukup murah banget, harga cuma 10.000 dapat 10 biji. Jadi rata-rata per bijinya harganya Rp1.000. Buat para pedagang warung makan yang menonton video ini, kalau kalian mau untung lebih bisa beli hati ayam di dagangan ibu-ibu tadi. Di ujung jalan tadi kita belok kiri menuju jalan setapak. Saat ini saya berada, masih terdapat lapak pedagang dan mayoritas banyak yang tutup karena sudah menunjukkan pukul 10.30, tetapi ada sebagian pedagang yang masih buka. Saya akan lewat di jalan satu lagi. Jalannya cukup sempit karena terhalang sebuah tembok besar. Bangunan tembok ini milik puskesmas, masih tahap renovasi yang saya tunjukkan di awal video. Nanti di belakang puskesmas ini terdapat sebuah pasar juga di kawasan perkampungan rumah warga. Kemarin itu lah, aku sudah sampai ke rumah aja. Yuk bertomat lah, 5.000 tomat. Masih beberapa meter lagi kita akan sampai di lokasi pasar. Tidak jauh dari saya berada, di bahu sebelah kanan juga terdapat para pedagang memanfaatkan tempat berdagang karena tempat sudah tidak ada yang kosong lagi. Jadi mereka berinovasi untuk mencari tambahan rezeki. Saat ini saya sudah sampai teman-teman di sebuah sambungan pasar. Dari ujung ketemu ujung kita lihat terdapat kumpulan para pedagang yang menjual bahan dapur dan sejenis lauk pauk. Dari segi tempatnya memang tak begitu luas, tapi cukup atau lebihnya mereka sangat antusias dan bersemangat mencari rezeki. Ada yang besar kah, Bu? Hah? Yang besar ada kah? Yang besar ada. Itu udah natin. Mana, Bu? Ya, Le, di balik. Uli lang. Ayan, sa konya, taro, talo-polo. Sama dulun. Dati po talo-polo yan. Satu, dua, tiga, hala, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, ya. 5 laku. 5 laku, Ma. Iya, Kak. Iya lang. Mana, Bu, yang besar? Nih. Berapaan? 65. Apa? Yang ini 25. 30. Kematiannya marah ka na aja batin. Potong ka, Mas. Bisa. Ini ka.
Kalau Itu yang kecil manis deh ayam itu manis. 28 itu. dua, oh, buat Ada lalapan loh. 25 ada bencana. 25 ya. Kilonya 26. Itu sekilo lebih. Belah 4 namun. Masih Potong berapa nak? 4. mencari ikan. Berapa seperempatnya Om? 20 seperempat bos. Setengah 38. Perapat aja Mas. Oke teman-teman, beberapa belanjaan yang saya butuhkan sudah saya dapatkan, cuma ada bahan yang kurang. Nanti di jalan selanjutnya sambil review saya akan belanja bahan kebutuhan yang lain. Saat ini saya akan menuju pintu keluar karena ujung pasar sudah tidak ada lagi, cuma sebatas ini saja. Untuk arah keluar bisa dari mana saja karena tempat ini adalah kampung warga, jadi banyak akses untuk keluar masuknya. Saya coba menuju arah keluar dari sebuah gang. Gang ini merupakan akses keluar masuk warga. Seperti teman-teman lihat, jalannya sangat sempit sekali, berukuran lebar kurang dari 1 meter. Jalan ini bisa dilewati satu orang saja secara bergantian. Apabila dari depan dan belakang ada yang lewat secara berpapasan, harus selalu bergantian. Dan saya sudah di posisi arah keluar, tepatnya di jalan desa, namanya Jalan Kemuning, tepatnya di simpang 3 jalan. Kalau ambil arah kanan bisa tembus ke Jalan Trikora, dan saya ambil ke kiri nantinya tembus jalan raya besar, yaitu Jalan Ahmad Yani kilometer 34. Dulunya jalan ini juga tidak luput dari kemacetan sebelum pasar lama dipindahkan, apalagi di saat pagi hari berlangsungnya aktivitas pasar, jalan kaki pun terkadang juga susah lewat. Karena dulunya pasar tersebut bertumpunya para pembeli dari berbagai desa berdatangan, cuma satu pasar ini saja yang terlengkap yang ada di kota Banjarbaru. Di sebelah sisi kiri dan kanan jalan juga terdapat sebuah warung-warung sembako. Mereka juga berdampak akibat kurangnya daya beli masyarakat di saat pasar dipindahkan ke lokasi yang baru. Bu, beli minyak Bu. Minyak kita. Minyak kita 2 Mas. Di warung ini saya membeli minyak goreng 2 liter dan beberapa kebutuhan yang lain. Untuk harga minyak saat ini harganya memang naik terus. Kita sebagai masyarakat biasa sangat mengeluhkan adanya kenaikan harga. Hampir tiap tahun bisa naik 2 kali. Sampai saat ini belum pernah terdengar harga minyak turun. Harga per liter kalau yang bagus di sini teman-teman harganya 21.000, tapi saya ambil yang harga standar saja 17.500 per liternya. Saat ini saya berada kembali lagi di Jalan Lanan, jalan yang pertama kali di awal video, tepatnya di samping puskesmas. Saya akan singgah dulu sebentar ke toko penjual ayam frozen atau ayam beku yang tepatnya di sebelah kiri sisi jalan. Mbak, ayam sekilo soon ada kah? Berapa harganya? Ya, 1 Mbak ya. Itu aja Mbak.
Kalau di tempat ini menyediakan makanan beku seperti ayam dan aneka nugget yang lain. Biasanya kalau ada kenaikan harga ayam, toko di sini ramai pembeli karena di saat ayam harga naik, harga ayam di toko ini masih stabil. Mungkin di saat harga ayam turun, pemilik berinisiatif memborong ayam yang ada di kandang-kandang dan dikemas dimasukkan ke dalam freezer atau lemari pendingin. Jadi pemilik toko tak berdampak rugi, malah untung gitu teman-teman apabila ada kenaikan harga meskipun mereka menjual dengan harga normal. Baik teman-teman, kita sudah berkeliling dari awal sampai ujung dan kembali lagi di tempat semula. Sampai di sini dulu video yang saya bagikan. Semoga teman-teman dan penonton di rumah bisa menikmati sajian video jalan-jalan di pasar ini. Jika tidak keberatan, kalian bisa tekan tombol subscribe dan like. Untuk saran dan kritiknya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kedepannya saya akan sajikan video yang terbaik buat penonton di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.